Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini saya jalan pagi, mulai dari Pantai Bangsal di Sanur, jalan ke arah Pelabuhan Sanur yang lama, sampai ke Pantai Matahari Terbit. Lalu nanti kembali lagi jalan ke Pantai Bangsal sampai ke Pantai Segara. Nah teman-teman, di spanduk ini jelas tertulis ya, ini adalah revitalisasi Hotel Grand Ina yang ada di Sanur. Kawasan ini akan dijadikan hospital untuk bertaraf internasional dan juga pusat perekonomian Sanur ya. Rencananya hospital ini akan mulai beroperasi awal tahun 2024 teman-teman. Nanti kita pantau terus ya bagaimana perkembangannya. Nah ini adalah jalan kita menuju ke Pelabuhan Sanur yang lama ya. Sebelum ada Pelabuhan Sanur yang baru, jalan ini sangat ramai di pagi hari karena ini merupakan pantai sunrise dan juga turis-turis yang akan berangkat ke Nusa Penida, Lembongan ataupun Gili itu melalui jalan ini menuju ke Pelabuhan Sanur yang lama. Jadi saya melihatnya cukup drastis ya. Di sini jalannya sangat sepi. Jadi hanya turis-turis yang ingin menikmati sunrise teman-teman. Tidak terlihat ada turis ya teman-teman. Ini ada hotel, terlihat juga tidak terlalu ramai. Ini lebih kurang jam 8 pagi teman-teman. Biasanya cukup ramai orang datang ke sini ya. Nah, ini ada rental motor, ada turis di sana. Di sini banyak minimarket ya. Biasanya orang yang ingin berangkat ke pulau-pulau itu bisa beli minuman atau makanan dulu di sini, teman-teman. Sekarang terlihat cukup sepi ya. Saya agak kaget juga nih perubahannya. Ini pertama kali saya melewati jalan ini setelah Pelabuhan Sanur yang baru dibuka. Nah, ini adalah rumah makan Makbeng yang sangat terkenal itu, teman-teman. Yang menyediakan makanan khasnya yaitu sup ikan. Cukup sering juga artis-artis atau orang terkenal makan di sini. Mereka difoto di sini dan dipajang di dinding restoran ini. Ternyata di sini masih jam 8 pagi, sudah cukup banyak juga yang makan di sini ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung jalan ini, di tepi pantai. Di sini ada jual tiket speedboat. Ini namanya Pantai Bangsal ya. Saya mau masuk lihat sebentar bagaimana kondisinya pagi ini. Cuaca pagi ini cukup cerah. Ada beberapa turis yang sedang mandi-mandi di sini ya. Lumayan sambil berjemur matahari pagi sekitar jam 8 pagi, teman-teman. Di balik pendopo itu terlihat gunung ya. Nah, sebelumnya pada pagi hari di sini ramai sekali public boat yang ke Nusa Penida, Lembongan dan Gili. Sekarang hanya terlihat satu ya. Pelabuhan Sanur yang lama memang sudah tidak digunakan lagi, teman-teman. Kita jalan melihat Pelabuhan Sanur yang lama ya, sampai ke Pantai Matahari Terbit, di mana di sana adalah parkir untuk Pelabuhan Sanur yang baru. Cukup banyak juga yang parkir motornya di sini. Kita lihat ke dalam, mungkin ramai orang yang duduk-duduk
Karena di sepanjang pinggir jalan ini banyak kios-kios menjual makanan, teman-teman. Nah, kios-kios itu tergabung dalam UMKM Buddha Galang Kangin seperti yang ditulis di atas ini. Ini dia Pelabuhan Sanur yang lama, teman-teman. Kosong, sangat sepi. Bangunannya masih lumayan bagus. Sayang sekali ya. Kira-kira akan dimanfaatkan sebagai apa tempat ini nantinya ya? Nah, kenapa pelabuhan baru yang digunakan? Karena sebelumnya penumpang itu turun ke pinggir pantai seperti ini, melalui tangga ini, sepatu atau sandalnya dibuka, dikumpulkan dalam satu keranjang, lalu mereka turun ke bawah, ke pantai, dan naik public boatnya itu dengan kondisi kaki yang basah. Karena biasanya boatnya tidak bisa menepi persis di pinggir pantai ini ya. Apalagi yang kesulitan membawa koper-kopernya dan barang-barangnya itu biasanya jadi basah-basah. Sementara di pelabuhan ini baru tidak ada basah-basahan, tidak turun ke pantai seperti ini. Kita lanjut jalan ya. Di pantai ini enaknya jalan pagi, banyak yang jualan, dan juga ada pohon-pohon rindang seperti ini, teman-teman. Udaranya segar, sejuk, dan kita bisa santai-santai sarapan di pinggir pantai. Asik juga ya duduk-duduk di pinggir pantai ini, ombaknya tidak tinggi, ada pemandangan gunung, dan bisa sarapan dari gorengan ibu ini nih teman-teman. Ini ada jual kopi dan bakery. Banyak ya sepanjang jalan ini. Saya lihat juga cukup menarik makanannya, teman-teman. Bisa alternatif untuk makan pagi di sini sambil menikmati suasana pantai. Ini anak-anak sekolah malah mampir ke sini nih, teman-teman. Bapak ini sedang memanggang otak-otak. Wow, pasti enak ya. Kita sudah hampir di ujung pantai ini, sudah mendekati ke pantai Matahari Terbit. Nah, ibu ini ada jual sate, kemungkinan sate babi ini ya. Cukup ramai juga yang makan di depan pantai Matahari Terbit ini. Nah, di sini banyak parkiran motor, kita lihat ramai sekali ya. Jadi turis-turis ataupun penumpang yang akan ke Pulau Nusa Penida, Lembongan dan Gili itu parkirnya di sini, teman-teman. Di depan ikon pantai Matahari Terbit.
Dari sini kira-kira 200 meter baru kita ketemu pelabuhan Sanur barunya. Nah, ini saya kembali lagi ke pantai Bangsal tadi. Di sini ada restoran yang cukup chic ya. Ini posisinya sebelum pelabuhan Sanur yang lama. Namanya Cafe Segara. Di sampingnya ada hotel namanya Hotel Ananda. Rasanya cukup adem di hotel ini. Posisinya persis di depan Pantai Sanur. Saya tidak tahu persis ya price listnya ini. Mungkin teman-teman bisa lihat atau cari di Google ya. Nah, kita sudah berada persis di depan tulisan Pantai Bangsal tadi. Kita akan lurus terus ke arah Pantai Segara. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di Pantai Sanur adalah naik sepeda, baik sepeda manual maupun listrik. Di sini trotoarnya sudah cukup luas ya, bahkan dipisah antara trotoar untuk pejalan kaki dan pesepeda. Biasanya sepeda disewakan itu per jam, teman-teman. Di sini bisa kita gunakan sepanjang trotoar ini karena trotoar ini sangat panjang, mulai dari Pantai Matahari Terbit, lanjut ke Pantai Bangsal, Pantai Segara, Pantai Duyung, Pantai Semawang, hingga ke Pantai Mertasari. Itu cukup jauh ya teman-teman. Saya kurang tahu persis berapa kilometernya. Jadi itulah pantai-pantai, nama-nama pantai yang ada di kawasan Sanur. Sambil naik sepeda bisa berhenti sekali-sekali melihat pemandangan pantai yang indah sekali, teman-teman. Di sini ada beberapa turis yang senang berenang sambil menikmati matahari pagi. Nah, di depan ini teman-teman lihat ada penutup untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus Sanur atau yang biasa disingkat KEK Sanur. Sejak 1 November 2022, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan bahwa kawasan ekonomi Sanur ini akan dijadikan usaha kegiatan, yaitu usaha kesehatan dan usaha pariwisata. Adapun luas untuk KEK Sanur ini yaitu 41,26 hektar. Di sini sedang didirikan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan klinik bertaraf internasional bekerjasama dengan rumah sakit terbesar di Amerika yaitu Mayo Clinic. Ternyata di sini ada museum ya, namanya Museum La Mayur. Saya juga belum pernah masuk ke sini, teman-teman. Kita lanjut jalan, saya sambil memberikan informasi mengenai KEK Sanur ini ya. Nah, selain rumah sakit tadi, juga ada revitalisasi hotel Bali Beach atau Grand Ina Bali Beach, Convention Center, Ethnomedicinal Botanic Garden, dan Commercial Center untuk menampung UMKM. Nah, dari pengembangan KEK kesehatan yang diharapkan yaitu menarik minat banyak penduduk Indonesia untuk mengalihkan perawatan medis yang dilakukan di luar negeri menjadi di dalam negeri, teman-teman. Jadi dari KEK Sanur ini diharapkan mampu menyerap 4-8% pasien dari warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri menjadi berobat ke KEK Sanur dengan total pasien berkisar 123.000 hingga 240.000 orang nanti pada tahun 2030. Nah, yang ini adalah gedung Grand Ina Bali Sanur ya.
Di depannya pantai sangat sepi, tidak ada orang-orang karena pembangunan ini. Saya juga tidak tahu persis kapan atau berapa tahun lagi selesai gedung ini. Tapi untuk rumah sakitnya yang saya baca itu akan mulai dibuka awal tahun 2024 teman-teman. Namun untuk operasionalnya secara penuh itu di tahun 2029. Holding pariwisata juga akan mendirikan 1.000 kamar hotel di KEK Sanur ini untuk menjadi kawasan wisata kesehatan pertama di Indonesia. Semoga proyek ini akan sukses ya teman-teman, di mana pasien-pasien akan berobat sambil menikmati pariwisata yang ada di Sanur ini pada khususnya dan di Bali pada umumnya. Nah, di sini ada papannya yang terbuka ya. Kita bisa melihat dengan jelas. Pembangunannya belum bisa dibilang kelihatan ya, apakah ini untuk hospital ataupun untuk hotelnya. Tapi masih jauh dari kata selesai ya, masih lama sekali teman-teman. Saya jalan terus, di sini saya lihat pemandangannya cukup indah ya, banyak kapal-kapal nelayan. Dan yang menarik perhatian saya bunga-bunga yang di pinggir pantai ini. Cantik sekali teman-teman. Bunga inilah yang ditanam di pinggiran pantai Kute dan Seminyak yang di antara pohon-pohon besarnya. Diharapkan bisa tumbuh cantik seperti ini ya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Om Santi 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 Om.